Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Ada 3 hal yang saya mau sebut. Yang pertama, kali ini kita mengalami denial atau penyangkalan. Berapa banyak dalam hidup kita sekarang kita menyangkal penderitaan ini memang terjadi benar-benar di mata kita, atau memang ini cuma ilusi. Banyak menyangkal, tapi kenyataan ini tidak pernah bisa kita lawan. Dan yang kedua adalah ketidakmautawan atau EGP. Memang gua pikirin. Tidak peduli dengan kondisi seperti apa. Karena pada saat ini, masing-masing punya penderitaan, masing-masing punya agenda, kepentingan masing-masing, sehingga menyebabkan kita terkurung oleh kepentingan masing-masing. Ketidakpedulian itu muncul. Dan yang ketiga, yang lebih parah lagi, kita sering mengkambing hitamkan atau menyalahkan di sekeliling kita. Mungkin menyalahkan situasi, mungkin menyalahkan hal-hal seperti ini kok bisa terjadi, sehingga saling tuding-menuding. Nah, inilah yang menjadi bencana di zaman sekarang, abad ini. Dan bagaimana kita melihat hal ini terjadi seperti itu, itulah yang saya katakan di masa turbulensi. Artinya, kalau kita menghadapi masa turbulensi atau goncangan yang menghadapi sesuatu yang gak jelas, apa yang kita mesti lakukan saat itu? Nah, pada saat ini pun kita mengalami turbulensi yang begitu luar biasa. Cenderung manusia itu hanya bisa melakukan 3 hal tadi: menyangkal, EGP, dan saling tuding-menuding. Pertanyaannya kaget. Bahkan Ebit Ade pun mengatakan dalam lagunya, kalau kita mengalami hal-hal yang sangat di luar pada pemikiran kita, di luar dugaan kita, dia hanya bisa berkata, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Dia tidak bisa berani mengatakan bahwa ini adalah penyebab apa, penyebab ini. Kenapa, saudara sekalian? Inilah yang saya mau katakan. Pada saat kita sebagai manusia memandang Tuhan atau penyebab dari segalanya, pasti Bapak saudara sekalian, kita punya ukuran-ukuran dan kategori-kategori kenapa Tuhan itu bisa melakukan seperti itu atau tidak menyangka bahwa hal ini terjadi. Yang terakhir adalah kita melihat dengan angan-angan kita. Makanya itulah kerangka pemikiran manusia. Nah, apa sih yang menurut pemikiran manusia sehingga manusia bisa berkata bahwa semua itu sangat perfect, tidak akan bisa bergeser? Pertama, kadang-kadang kalau kita menghadapi penderitaan yang besar ini, ada beberapa hal yang mungkin kita menanyakan, Tuhan nggak mungkin tidak melakukan seperti Allah seharusnya melakukan ini dan itu. Pasti Allah bisa mencegah bahaya. Yang kedua, pasti menolong, karena dia adalah Tuhan yang menolong kita. Tuhan pasti bisa melepaskan masalah ini. Dari apa? Dari hal-hal yang terjadi seperti ini. Tuhan pasti melindungi. Sepanjang hidup kan, kita kan selalu berdoa agar Tuhan melindungi. Apakah benar Tuhan melindungi? Terakhir, Bapak Saudara sekalian, yang menjadi senjata pamungkasnya, kenapa kita mengalami 3 hal itu? Kita seharusnya pasti mengharapkan mujizat pada saat kita sudah super kepepet dan sudah tidak mampu lagi. Nah, pertanyaannya, itulah sebabnya kita orang Kristen sulit memahami tentang jalan salib. Padahal kalau mengikuti Tuhan Yesus harus mengikuti jalan salib. Mengapa saya katakan demikian? Bapak sekalian, pagi ini saya mau kembali ke Alkitab sedikit biar kita mengerti kenapa kita mengalami 3 penyakit itu dan kita bisa menghadapi secara sadar bahwa kalau kita ikut Tuhan Yesus, maka kita harus memikul salib. Maksudnya apa? Mari kita akan buka di dalam Matius 16 ayat 24 mengatakan, orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Jadi kalau saya terjemahkan dengan jelas bahwa kalau kita mau bisa menghadapi kenyataan-kenyataan yang memang sudah menyebabkan kita punya penyakit 3 hal tersebut, yaitu 3 kata juga. Pertama, menyangkal diri. Kedua, pikul salib. Dan ikut Yesus. 3 perkara yang memang sulit dipahami oleh kita. Dan kalau bisa, mungkin kita menghindar seperti itu. Tapi kenyataannya, kita orang Kristen harus memikul salib dan menyangkal diri, kemudian ikut Yesus. Ada hal yang mendasar daripada manusia pada saat kita disuruh mengikuti Yesus. Pada saat Tuhan memanggil kita ikut Yesus, pikul salib, dan menyangkal diri, perdebatan batin di dalam kita. Kenapa? Karena kita punya kepentingan, karena punya agenda masing-masing. Menjadi ilah zaman kita pada saat ini adalah egois kita atau tuntutan terhadap keinginan, ambisi, dan program diri kita sendiri terhadap hidup ini. Yang menjadi berat adalah kita untuk bisa memikul salib. Kita mau kenal Yesus sebagai pribadi saja, tapi karya Yesus tidak mau kenal. Maksudnya begini, bersedia kita menempuh salib untuk kepentingan Tuhan di atas kepentingan diri kita sendiri. Kita mau nggak tidak menyalahkan Tuhan? Kita mau nggak menerima kenyataan? Nah, itu yang berat, Bapak Saudara sekalian. Jadi orang kadang-kadang mendengar kata salib itu cuma kata, wah menarik ya, enak. Tapi Bapak Saudara sekalian, yang jelas bahwa di ayat 23 mengatakan kenapa kita nggak mau ikut salib, kenapa kita juga nggak mau susah. Padahal sebetulnya susah dan ikut salib itu hal yang wajar sebetulnya. Mengapa saya katakan demikian? Kita lihat ayat 23 mengatakan, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Itu penyakitnya. Jadi konsep Tuhan, konsep keadaan situasi, itu menurut versi pemikiran kita, menurut versi hati kita, menurut versi apa yang kita mau di dunia ini. Kita terjebak pada saat kita mengenal Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kita mau apa? Mau enak. Kenapa? Mau yang mengenal pribadinya, pelindung, pemberi jalan,
penangkalan, memberi mujizat dan segalanya. Tapi Bapak Saudara sekalian, kita dihadapkan dengan satu situasi yang memang tidak punya jawaban lain selain itu. Kenapa? Karena kita orang Kristen, Bapak Saudara sekalian. Jadi, kadang-kadang Bapak Saudara sekalian, ayat 23 ini menarik. Saya terjemahkan dengan hal yang sederhana. Kita menjadikan persoalan dasar terpenting terhadap Yesus adalah kita ingin menentukan Yesus seperti apa yang cocok dengan pikiran dan kemauan kita. Padahal Kristus mengajak kita adalah ikut salib, menyangkal, dan ikut Yesus. Bapak Saudara sekalian, itulah yang saya mau katakan kenapa kita akhirnya menyangkal. Menyangkalnya bukan menyangkal seperti Yesus bilang. Menyangkal, kalau Yesus menyangkal daripada apa yang menjadi zona nyamannya. Kali ini kita menyangkal bahwa nggak mungkin terjadi karena kita punya Tuhan. Nggak mungkin terjadi karena ini Tuhan pasti melindungi kita. Semua yang diajarkan di Alkitab, di gereja, seperti itu. Tapi Bapak Saudara sekalian, mari hari ini kita mau menjelaskan. Kalau sebelumnya kita mengenal Tuhan Yesus kan dari sisi makan, minum, pakai. Sehingga Yesus tahu. Yesus memberikan jawaban juga. Tapi Yesus tahu. Tapi inilah yang menjadi misteri abad ini sampai sekarang. Pada saat itu Yesus hanya berkata bahwa saya ingin dikenal sebagai pribadi, bukan karena kuasa, karena kehebatannya. Kali ini mungkin kita mulai sadar bahwa kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada satu hal yang menarik dari sini. Kita mengenal Tuhan bukan cukup hanya mengenal Tuhan dari sisi apa? Pribadi Tuhan Yesusnya. Tapi memikul salib artinya kita harus mengenal karya Kristus. Dia menyelamatkan kita. Itu yang penting. Kenapa kita selamat? Kenapa kita begitu yakin bahwa Tuhan akan memberikan satu hal yang keselamatan yang luar biasa, yaitu karya salib. Jadi itu yang penting Bapak Saudara sekalian, pagi ini kita mesti sadar menerima Tuhan Yesus bukan hanya menerima pribadi saja. Kemarin kita gagal, hari ini juga kita harus ditambahkan lagi, yaitu menerima Yesus itu sebagai pribadi dan karyanya. Itu yang penting Bapak Saudara sekalian. Kenapa? Maka Yesus menerjemahkan dengan 3 kata, menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Itu yang saya bisa sampaikan, biar laki-laki memberi berkat dan menjadi sesuatu hal yang baru pagi ini supaya kita bisa melihat Tuhan dengan ajaib. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kuasa Engkau sangat luar biasa, dan apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan adalah kekuatan yang terbesar dalam hidup kami. Dan kami yakin bahwa semua kejadian, semua keadaan-keadaan yang menyebabkan kami tidak bersahabat itu bukan karena desain daripada Tuhan kepada kami, tapi kami yakin bahwa itu memahamkan kami untuk mengenal Tuhan bukan secara pribadi, tetapi karyanya yang begitu luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.